Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Terima kasih ya. Di sini sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa. Ayo tangannya di atas meja semuanya. Si Nak Nabil pimpin doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rizqni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pembacaan doa tadi, pelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran, di sini Ibu mau absensi dulu nih. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya, sudah hadir. Mari kita lanjutkan pelajaran kita pada hari ini, yaitu di sini ada tujuan pembelajaran. Di sini ada tujuan pembelajaran, ada 5 poin. Yang pertama adalah peserta didik mengetahui arti. Kak, Ibu menanyakan nih, pembelajaran kita minggu lalu ada yang masih ingat anak-anak? Ayo, ada yang masih ingat? Nabil, iya. Coba tentang malaikat Nabil, apa arti malaikat itu Nabil? Mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan malaikat yang diberi tugas untuk mengatur alam dan mengurus perjalanan alam semesta dan Iya. Terima kasih Nak Nabil ya. Sudah ingat pembelajaran kita. Ya, di sini tujuan pembelajaran kita ada 5 poin. Yang pertama adalah peserta didik mengetahui arti akhlak mahmudah. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan contoh akhlak mahmudah. Yang ketiga, peserta didik mengetahui arti akhlak mazmumah. Yang keempat, peserta didik dapat menyebutkan contoh akhlak mazmumah. Dan yang kelima, peserta didik dapat melaksanakan akhlak mahmudah dan menjauhi akhlak mazmumah. Itu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian selanjutnya adalah pelajaran kita hari ini adalah akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Ibu jelaskan sedikit pengertian akhlak. Coba pengertian akhlak. Ada yang bisa baca pengertian akhlak? Di Rizkia. Akhlak adalah tabiat atau sifat seorang yakni keadaan jiwa yang telah terlatih sebagai sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar telah melekat sifat-sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikirkan lagi. Itu pengertian dari akhlak. Kemudian di sini terbagi 2 lagi, akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah itu yaitu perangai dan ucapan baik serta perbuatan yang disenangi atau bisa disebut juga dengan akhlak terpuji. Mahmudah dan akhlak mazmumah. Pengertian akhlak mahmudah yaitu perangai dan ucapan baik serta perbuatan yang disenangi atau bisa disebut juga dengan akhlak terpuji. Sedangkan akhlak mazmumah adalah yaitu akhlak yang tidak dibenarkan oleh agama
atau golongan tindakan buruk yang harus dihindari. Bisa disebut dengan akhlak tercela. Akhlak mazmumah itu akhlak tercela. Kemudian contoh akhlak mahmudah. Nah, di sini ada contohnya akhlak mahmudah nih. Yang pertama ada akhlak mahmudah kepada Allah. Yang pertama ada ikhlas, bertaubat, bersabar, bersyukur, dan bertawakal. Ini ada contoh akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah kepada Allah. Yang pertama ada ikhlas, yang kedua bertaubat, yang ketiga bersabar, bersyukur, dan bertawakal. Kemudian ada akhlak mahmudah kepada sesama. Di sini ada kepada sesama nih. Yang pertama menjaga hubungan baik. Yang kedua berkata baik. Yang ketiga bersangka baik, tolong menolong, sopan santun, pemurah, pemaaf, dan menepati janji. Yang ketiga, yang ketiga ini akhlak mahmudah terhadap diri sendiri nih, terhadap diri sendiri. Yang pertama adalah memelihara kesucian dan kehormatan diri. Yang kedua, qanaah. Yang ketiga, berdoa kepada Allah. Yang keempat, sabar dengan ketentuan Allah. Dan selanjutnya, tawakal kepada Allah dan rendah hati. Itu contoh akhlak mahmudah. Ada akhlak mahmudah kepada Allah, ada akhlak mahmudah kepada sesama, dan ada akhlak mahmudah terhadap diri sendiri. Itu yang tertanam di diri kita. Akhlak mahmudah atau akhlak terpuji. Selanjutnya di sini ada contoh akhlak mazmumah. Contoh akhlak mazmumah ini ada tiga lagi. Yang pertama ada akhlak mazmumah kepada Allah. Contohnya apa? Syirik, takabur, murtad, dan munafik. Nah, itu untuk pada Allah. Terus yang kedua, akhlak mazmumah kepada sesama. Apa? Mudah marah, iri hati atau dengki, mengumpat atau gibah, dan kikir. Yang ketiga, akhlak mazmumah terhadap diri sendiri. Apa yang ada pada diri kita? Malas, sombong, boros, ria. Itu yang ada tertanam pada diri kita ya. Itu contoh akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Selanjutnya tadi kita sudah belajar tentang akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Dari pelajaran kita tadi, ada yang mau ditanyakan tidak? Apa sudah paham semua nih? Ada yang mau tanyakan enggak? Coba angkat tangan. Siapa yang mau bertanya silahkan. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Mau tanyakan enggak? Ya, silahkan Nabil. Apa arti bertawakal? Iya, apa arti bertawakal ya? Bagus pertanyaan anak ya. Tawakal itu apa? Menyerahkan atau mempercayakan urusan kepada orang lain atau Selanjutnya ada yang mau ditanyakan lagi, Dak? Oh iya, bagus sekali pertanyaannya. Apa arti ghibah? Iya, Ibu jelaskan sedikit ya. Arti ghibah itu adalah menggunjing atau membicarakan aib temannya atau aib orang lain. Itu tidak diperbolehkan oleh Allah, karena itu sama dengan akhlak mazmumah. Iya. Akhlak mazmumah tadi apa? Akhlak tercela, akhlak yang tidak disukai oleh
Allah. Jadi menggibah itu adalah menggunjing perbuatan atau tindakan yang membicarakan aib orang lain atau teman sendiri. Itu tidak boleh ya. Menggibah itu tidak boleh karena tidak dilarang. Terus ada yang tanya lagi ya? Tidak, Bu. Iya. Ibu harap paham semua ya dari kita pada hari ini. Dan sekarang Ibu ada tugas nih. Tugas kita membagi kelompok. Bagi kelompok. Ayo, di sini Ibu tunjuk kelompoknya. Kita bagi kelompok dua. Yang kelompok pertama dua kelompok ya. Ibu yang bagi kelompoknya. Yang pertama ada Angger, Asari sama si anak Nabil. Ayo kumpulkan kelompoknya. Mejanya didekat-dekatkan ya. Yang kelompok kedua si Hafid, Rizkia dengan Sirio ya. Tugas kita di sini adalah bikin puzzle atau menyusun ya. Ibu sudah menyediakan karton. Kerjasama ya. Tinggal kalian menyusun yang mana yang pertama, seperti yang sudah kita pelajari tadi ya. Di sini ada akhlak mazmumah untuk kelompok 1 dan ini ada kelompok kedua yaitu akhlak mazmumah. Silakan ditempel, disusun. Apa yang terlebih dahulu? Si Rizky susun ya. Sabar. Tengok di sebelah sini. Sabarnya. Udah? Ini nih. Sambungi kamera ini, nengok nempel ini tuh mer. Sabar. Bilang. Sabar. Ini. Bawah. Ke bawah. Kaki. Marah sini. Oh, sini. Sinilah. Tepat janji. Sini. Nanti sini dah. Nah, bagus. Corak. Di atas ya. Ini be. Kau cuman. Nah, tadi kan kita sudah menyusun puzzle kan, yang kelompoknya masing-masing kan. Di sini Ibu mau mempresentasikan kelompoknya masing-masing. Ayo, yang kelompok 1 dulu yang maju ke depan. Ya, kelompok pertama. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu akhlak mahmudah kepada manusia dan kepada Allah. Seperti tolong menolong, pemurah, pemaaf, dan tepat janji kepada Allah. Dan kepada Allah ikhlas, sabar, bersyukur, dan tawakal. Bagus ya anak-anak ya. Itu adalah hasil kerja kelompok 1. Bagus ya, tepuk tangan dulu. Kemudian kelompok 2. Ayo kelompok 1 silakan duduk. Kelompok 2 silakan maju ke depan. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu halak Belum kia. akhlak mazmumah, yaitu kepada Allah, kepada manusia, seperti suci, Tiga. takabur, dan mustakir,
Munafik. Pemarah. marah, Dengki. dengki, Iba. gibah, Pikir. pikir, Pikir. Ma. Semangat. Oke, terima kasih. Tadi kita sudah belajar tentang akhlak mazmumah dan akhlak mahmudah, yaitu akhlak mahmudah yaitu apa? Akhlak mahmudah yaitu akhlak yang terpuji. Sedangkan akhlak mazmumah akhlak tercela. Itu ya pelajaran kita hari ini. Terus kemudian ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Ayo. Apa tadi pelajaran kita hari ini? Tentang Akhlak Tentang? mahmumah dan masalah. Iya, akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Ada yang merasa kesulitan tidak hari ini belajarnya? Tidak. Oke, terima kasih ya. Semoga pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan keberkahan. Ya, Ibu ingatkan kembali ya pembelajaran kita minggu depan kita lanjutkan, yaitu beriman kepada Allah. Ya. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, ada baiknya membaca doa.